Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini kita bertemu untuk mata kuliah praktikum farmaseutika dasar. Pertama-tama, perkenalkan nama Ibu Apoteker Nia Marlina Kurnia. Sudah dikenal ya, mungkin dari mahasiswa S1 Farmasi sebelumnya mungkin ada mata kuliah yang sudah Ibu ampuh. Baik, sebelum kita memulai ke praktikum farmaseutika dasar, sedikit akan Ibu jelaskan bagaimana rangkaian yang akan kita laksanakan untuk praktikum pada semester ini. Ya, pertama, kita akan mengetahui CPL atau capaian pembelajaran terhadap farmaseutika dasar untuk S1 Farmasi. Jadi pada rencana pembelajaran semester ini yang akan kita rencanakan di selama 14 pertemuan, nama CPL-nya itu adalah untuk sikap, itu ada beberapa sikap ya. Pertama, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap kita mau menjalankan materi ataupun hal lainnya, kita harus ingat bahwa sikap kita harus terarah ya. Kemudian ada sikap kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan juga dalam menjalankan praktek kefarmasian berdasarkan agama dan juga secara etika. Nah, di dalam kesehatan kita memiliki etika yang sudah diberikan pembelajarannya sebelumnya ya. Yang ketiga, sikap itu adalah kita wajib berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan terhadap masyarakat. Jadi nanti di ilmunya kita bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat ya. Terus selanjutnya sampai ada menunjukkan sikap bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Jadi apa yang kita pelajari nantinya pada saat kita berpraktek di luar sana, kita harus memiliki rasa tanggung jawab itu sendiri ya. Oke, selanjutnya ada kemampuan umum atau keterampilan umum. Mahasiswa di sini harus bisa mampu menyelesaikan pekerjaan dengan ruang lingkup terhadap farmaseutika itu sendiri ya, untuk seorang tenaga teknis kefarmasian ataupun nantinya akan menjadi seorang farmasis atau apoteker ya. Ada keterampilan umum selanjutnya itu adalah mampu menunjukkan kinerja yang terukur. Jadi kita setiap melakukan kinerja itu terukur. Betul atau tidak sih pekerjaan yang akan kita laksanakan ke depannya setelah mempelajari praktikum farmaseutika dasar ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa keterampilan umumnya yang wajib dikuasai oleh seorang farmasis. Itu adalah mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang coba ke atas lagi sedikit, diperbesar sedikit mungkin ya, yang sesuai dengan bidang. Jadi pada saat ini kita memiliki beberapa bidang untuk di farmaseutika itu ya. Untuk farmasi itu ada bidang di pelayanan apotek, di puskesmas dan yang lainnya. Nah, kebetulan farmaseutika dasar ini nanti akan dikerjakan di bidang pelayanan kefarmasian khususnya untuk pengerjaan resep ya. Selanjutnya untuk keterampilan lainnya, ini yang terakhir adalah dapat mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan juga menjamin kesahihan dan juga dalam mencegah plagiasi. Nah, jadi dalam plagiasi ini mahasiswa mampu memberikan segala data itu adalah data hasil olah sendiri, bukan dari hasil plagiasi dari yang lain. Oke, selanjutnya ini ada terkait tentang deskripsi. Nah, tadi kan sudah Ibu paparkan nih, apa sih sikap yang harus diperoleh oleh para mahasiswa, keterampilan umumnya, baik keterampilan umum, keterampilan khusus ya. Nah, di sini inti dari deskripsi untuk mata kuliah farmaseutika dasar di sini adalah untuk kemampuan kepada mahasiswa memahami dalam pemberian obat kepada pasien, di mana dalam prosesnya kita menerima resep dari seorang dokter. Nah, dari resep dokter ini kita screening. Mana sih yang harus kita perhatikan, baik dosisnya, tekniknya, nanti pemberian etiket obatnya, bagaimana pemberian informasi obat kepada pasien, sehingga apa yang diharapkan oleh dokter saat penulisan resep obat yang akan kita sampaikan kepada pasien itu adalah tercapai. Misalnya cara minumnya harus dengan cara diminum dengan oral, atau dengan cara disuntikan, atau dengan cara dioleskan. Nah, jadi dalam hal ini akan kita pelajari pada praktek farmaseutika dasar ini dari hulu sampai hilir. Dari mulai menerima, menyiapkan, men-screening sampai dengan menyerahkan obat tersebut sampai pelayanan informasi obat. Oke, bahan kajiannya pertama otomatis kalau di dalam laboratorium kita harus memperhatikan
jenis laboratorium itu. Kita kan kenal ya, ada laboratorium mikrobiologi, kita mempelajari tentang bakteri-bakteri, ada laboratorium farmasetika, mempelajari bagaimana memproses ataupun mempersiapkan obat untuk pasien. Ada juga laboratorium kimia, laboratorium bahan alam, dan beberapa laboratorium yang akan kita masuki nantinya dengan beberapa praktikum lainnya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah tata tertib. Bagaimana sih tata tertib di laboratorium itu? Kenapa perlu tata tertib? Karena tanpa tata tertib keseluruhan SOP tidak akan terjalankan dengan baik dan benar. Karena dalam pelayanan kita akan prosesnya itu mengikuti urutan dalam SOP atau standar operasional prosedurnya. Jadi ikuti. Kalau kita tidak dapat mengikuti SOP, berarti ada beberapa langkah yang tidak kita lakukan sehingga mutu dalam pelayanan terhadap pasien itu berkurang, ya kan? Tidak tercapai bentuknya. Oke, selanjutnya selain itu kita juga harus sebelumnya masuk ke farmasetika dasar ini kita mempelajari terkait dengan farmakologi. Ya, mungkin sudah dipelajari persyaratannya ya. Apa itu obat, apa itu dosisnya, fungsinya untuk apa, kemudian ada penggolongannya. Nah, nanti ini akan kita kaji bersama di praktikum hanya sebatas poin-poinnya saja karena sudah diperdalam di farmakologi. Di sini intinya bagaimana kita memahami nama-nama berbagai macam obat. Di Indonesia ini ada nama dagang, nama apalagi coba sebelumnya di farmakologi ada nama paten, kemudian ada apa lagi? Generik. Nah, itu berbagai macam nama cek harus kita kuasai, ya kan? Kemudian baru masuk ke sinonim. Sinonim itu dari bahasa kimianya. Nah, bahasa universal kita secara nasional ataupun internasional itu adalah nama kimianya. Seperti paracetamol, apa nama universalnya? Acetaminophen. Betul ya. Jadi lanjut lagi, nanti kita akan mengkaji resep obat itu apa, kemudian bagaimana kalau resepnya tidak kita berikan seluruhnya. Nah, berarti kan ada kopi resep atau apograf ya. Nah, itu yang harus kita siapkan, harus juga dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan yang belum kita serahkan dan yang sudah kita serahkan. Selanjutnya, selain dari kopi resep, ada screening resep dari mulai apa? Nama dokter, Kemudian tanggal, pelaksanaan dari mulai administrasi, bagaimana farmasetikanya, kemudian bagaimana dengan kliniknya dan juga dengan PIO-nya, ya kan? Secara farmasetikanya apakah sudah ada dosisnya, nama obatnya, sudah ada belum di resep obat tadi kan? Kemudian ada rutenya dan juga ada teknik pembuatannya. Kemudian di sini ada perhitungan dosis. Lanjut lagi kita akan mempelajari terkait pengenceran obat. Karena pada saat penimbangan ada beberapa batasan menimbang. Ada timbangan yang nanti akan kita lakukan pada praktikum hari ini. Ada timbangan gram dan juga timbangan miligram. Mungkin sebelumnya sudah dibahas ya. Ada timbangan miligram itu berapa bahan yang boleh kita timbang minimal? 50 miligram, betul. Kalau kita di bawah 50 miligram, berarti kita ada proses harus mampu melakukan pengenceran obat tersebut, baik obat tersebut bahannya padat, cair ataupun semi padat. Bagaimana teknik pengencerannya sehingga pada saat penimbangan itu tidak mengurangi ukuran atau takaran yang akan kita timbang. Karena kenapa ada batasan? Kalau tidak ada batasan, berarti nanti alat tersebut tidak terukur. Betul, sehingga ada batasan mampu di dalam minimal atau maksimal itu minimal adalah 50 mg. Nanti ada batasan maksimal juga untuk menimbangnya ya. Oke, sampai di sini masih bisa diikuti ya. Ada penimbangan, kemudian nanti kita mempelajari beberapa macam resep. Ada resep dari dokter umum, resep dari dokter mata, dokter kandungan, dokter yang lainnya, di mana di dalamnya akan kita siapkan beberapa model bentuk sediaan obat, ya kan? Dari mulai sediaan yang tercepat dulu atau termudah yang paling sering buat anak-anak. Kemudian sediaan cair, sirup, kemudian sediaan salep, lagi sediaan support, atau semi solid, ya kan? Belum injeksi. Nah, bagaimana kita men-screening obatnya, resepnya, menyiapkannya, memberikan etiketnya, itu yang akan kita pelajari dalam rangkaian praktikum farmasetika dasar ini. Untuk sekarang kita memasuki praktikum farmasetika dasarnya. Sedikit Ibu berikan materi dulu sebelum kita melaksanakan praktikum.
pada praktikum farmaseutika dasar ini kita akan mempelajari terkait apa yang kita kenal dulu nih. Ini kan dari S1 farmasi nih. Kita akan kelanjutannya setelah S1 itu selesai akan menjadi seorang farmasis atau seorang apoteker. Nah, tentu jadi apoteker, mata kuliah apa yang menjadi landasan sebagai seorang profesi yang ahli? Dari praktikum farmaseutika dasar ini dulu, yang paling dasar ya. Jadi kita mengenal dulu profesi farmasi itu adalah profesi yang berhubungan dengan seni, ilmu, dan juga hal penyediaan, pengolahan bahan dan sumber alam, serta juga bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan serta digunakan dalam pengobatan dan juga pencegahan suatu penyakit. Jadi seorang apoteker ini sangat berperan dalam hal pengobatan dan juga pencegahan suatu penyakit, baik itu promotif, preventif, dan juga pengobatannya ya. Nah, oke. Selain itu juga seorang farmasis itu harus mempelajari dari mulai tadi cara membuat, cara mencampur, meracik, makanya tadi diperlukan seni, ya kan? Ya. Kemudian dilihat dari formulasinya nih. Nah, terkait ke formulasi ini sudah memenuhi persyaratan atau tidak, itu pun kita pelajari ya. Kemudian mengidentifikasikan obatnya seperti apa, mengkombinasikan sakitnya apa, apakah sudah betul atau tepat pemberian obatnya, menganalisis apakah ada interaksi obatnya, kemudian ada obat yang menurunkan efek dari obat tertentu, kemudian juga kita harus memahami standarisasi obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusiannya dalam untuk yang utama dalam kategori keamanan. Jadi obat belum tentu bisa kita berikan kalau yang pertama aman saja belum terpenuhi persyaratannya. Jadi yang pertama itu adalah aman dulu, baru nanti manfaat atau efektivitas dari obat itu sendiri ya. Oke, jadi kalau secara sejarah nih kita sedikit dulu, farmasi itu atau secara bahasa Yunani itu adalah grek atau farmakon atau medika atau obat. Jadi kita seorang farmasis atau apoteker itu selalu berkaitan dengan obat ya. Oke, selanjutnya jadi untuk bagaimana nih apoteker bekerjanya? Selain dari berbagai pelayanan kefarmasian, salah satunya untuk aplikasi praktikum farmaseutika dasar ini adalah saat kita melakukan pelayanan di apotek, klinik, rumah sakit, di mana di dalam pelayanan kepada pasien itu yang akan kita laksanakan hasil dari pembelajaran farmaseutika dasar ini. Jadi apotek di sini kita kenal dulu adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat dengan landasan peraturan pemerintah nomor 25 pada tahun 1980. Jadi apotek ini memiliki standar-standar, tidak serta-merta kita mau buka apotek ya sudah bikin bangunannya mau sebesar apa, mau ada TV-nya atau ada apanya, itu memiliki persyaratan. Nah, persyaratannya bagaimana? Berdasarkan Permenkes dan juga Badan POM ataupun dinkes terkait setempat. Nah, oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita mau melakukan pelayanan ataupun pembuatan sedia obat. Nah, dari siapa? Yang tadi kita kenal sudah dari awal, itu adalah resep dari seorang dokter yang sudah mendiagnosa keadaan atau kondisi pasien. Sakitnya apa, perlu pengobatannya apa, baru dituliskanlah obat yang akan diberikan kepada pasien yang kita kenal dengan resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, baik itu dokter apa saja, dokter umum, dokter spesialis, dokter ragit mata, kemudian dokter gigi. Nah itu untuk diberikan kepada seorang apoteker, di mana apoteker untuk mempersiapkan, membuat dan juga menyerahkan kepada pasien disertai dengan pemberian informasi obatnya atau pilotnya. Ya, oke. Nah, yang tadi Ibu sudah jelasin nih dokter apa aja sih yang boleh membuatkan resep yang kita layani, ya kan? Selain tadi dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, ini juga untuk dokter hewan hanya terbatas pada pengobatan untuk hewan. Jadi tiba-tiba dokter hewan mau ngasih nih, misalkan obat diabetes, misalkan ya, karena punya saudara yang sakit diabetes, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus disesuaikan dengan siapa penulis resep itu. Nah, yang bertanggung jawab dalam nanti pemberian dosis, efek samping dan yang lainnya. Begitu juga dalam dokter gigi. Dokter gigi itu hanya boleh diberikan obat-obatannya terkait diagnosa ataupun pengobatan gigi, analgetik, obat radangnya, kemudian apalagi antibiotika. Tiba-tiba menuliskan nih obat apa ya sekiranya jantung, betul. Misalkan kasih dioksin deh, boleh nggak?
Nggak boleh. Nah, jadi kita bisa men-screening, memastikan bahwa apa yang akan kita serahkan itu sesuai dengan dokter yang menuliskan dan kewenangannya. Jadi tidak serta-merta bebas-bebas dan dokter mau menuliskan, ada kode etiknya juga. Ya, oke. Selanjutnya setelah kita mengenal ada kelengkapan resep juga, ini tadi sudah kita pastikan ya, ada beberapa poin, ada tanda resep, ada aturan pakai, signalnya, kemudian ada juga jenis, kalau tadi dokter hewan ada jenis hewannya, ya kan? Apakah kucing, apakah kan banyak ya jenis hewannya, itu juga harus ditetapkan, jumlah berat badannya juga harus kita ketahui, karena dikhawatirkan dosisnya tidak sesuai dengan konversi apa yang akan kita hitung. Ya, silakan. Berarti hewan juga tetap dihitung dosisnya ya? Itu dikonversikan berapa persen dari dosis manusia. Dilihat dari berat badan, misalkan kalau berat badan manusia 50, ini hewan cuma 10 misalkan, jadi kita perhitungkan 10 kali 50 dikali dosis manusianya. Tapi kita lihat juga nih sejauh mana nih pendiagnosaan dari dokter hewan itu. Nah, kita juga tidak bisa langsung serta-merta menolak nih, perlu kita hubungi dokternya. Misalkan kita mengkonversikannya, oh kayaknya ini kelebihan dosisnya atau kurang, boleh kita tanyakan. Makanya nanti di kelengkapan resep itu ada nomor alamat, nomor izin, dan juga nomor yang bisa dihubungi. Kenapa? Untuk bisa saling interaksi terkait itu obat, penggantian obat, jumlah obat, dan yang lainnya. Oke. Nah, lanjut yang tadi nih, dosis apa sih maksudnya dosis segala macam ya, kita kenal nih. Dosis itu ada beberapa, dari mulai yang terendah dosis minimum, dosis lazim, dosis maksimal, dosis lebih tinggi dari maksimal nih, toksik dulu, baru yang terakhir dosis Letal, menimbulkan kematian. Nah, jadi yang perlu kita pelajari pada saat men-screening resep itu adalah dosisnya dulu, dengan berbagai macam rumus, dari mulai rumus Young, kemudian rumus Red, ada dengan luas permukaan tubuh, kemudian apa lagi perhitungan resepnya dengan apa? Konversi atau dengan berat badan. Jenisnya apa nih, perempuan atau laki-laki, itu bisa memberikan dosis yang berbeda-beda. Betul, kalau kita itu pasti akan berbeda nih. Tapi obat itu nggak usah khawatir, punya range-nya, range keamanan. Misalkan kayak paracetamol. Paracetamol boleh nih, minimumnya atau dosis lazimnya dari mulai 500 mg. Berapa sih maksimalnya? Itu ada tertera yang kita ketahui, buku wajib di farmasi itu adalah Farmakopedia Indonesia. Nah, disitulah standar-standar obat yang harus kita pahami, nggak perlu dihafal, tapi cukup kita pelajari bagaimana kita mengetahui standar pemberian obat. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal beberapa macam dosis, rute satu jenis obat saja rutenya bisa beragam. Dari mulai rute menjadi dua, kita bagi dua bagian. Pertama itu adalah rute untuk pemakaian dalam oral, yaitu dengan ditandai etiket warna putih. Kemudian kita juga mengenal dengan untuk pemakaian luar, ditandai dengan etiket berwarna biru. Apa aja untuk pemakaian luar yang melalui kulit. Misalkan di apa ini yang melalui kulit nih? Oles, kemudian tabur, kemudian apa lagi? Hanya sebatas di apa lagi nih? Ini tuh macam-macam tuh yang melalui kulit, ada yang di intravena, intramuskular. Sama kita infusan nih, suruh diserahkan ke perawat, kasih etiketnya warna apa? Biru. Warna biru, jangan putih, nanti yang ada diminum infusannya. Karena kan kelihatannya infusan kan. Iya. Atau misalnya sekarang kita suka melihat ada beberapa wadah injeksi itu kayak botolan, warnanya kuning lagi, kayak apa sih? Kalau kita minum si Frozen atau apa lah ya, itu kan kita minuman. Kalau kita kasih etiket putih udah semakin mendukung aja itu. Sebenarnya secara oral ya, kalau kita kasih biru, perawat akan lihat-lihat, warnanya biru nih. Pasti akan menanyakan ini rutenya bagaimana, tinggal dilihat di label obatnya. Berarti suplos juga biru ya, Bi? Biru, betul. Kumur aja. Kumur Biru juga. Betul. Soalnya dibuang ya, Bu ya. Ya, sesuatu yang tidak masuk melalui tenggorokan, artinya itu di luar, pemakaian luar. Tapi kalau masuk melalui kerongkongan ke dalam lambung, kemudian ada unsur absorpsi, diabsorpsi melalui organ-organ tubuh, baru ada ekskresi, itu berarti masuk ke pembagian oral atau dalam. Tapi tanpa masuk melalui kerongkongan atau tenggorokan, itu kita nyatakan pemakaian obat luar. Mau itu di patch, ditempel, ada kan koyo atau apa, itu kasih etiketnya apa? Biru itu. Karena sekarang ada koyo aja, ada obat analgetik aja jenis kodein atau narkotika warnanya
udah obat keras kita kasihnya apa nih ya, udah ini narkotika lagi, putih apa biru nih. Dan kita lihat cara penggunaannya. Oke, selanjutnya ini ada cara penimbangan yang tadi. Kenapa sih harus kita kenal ada berapa penimbangannya setelah kita hitung keseluruhan? Karena kan nimbang kita membuat 10 kapsul, nggak mungkin kan nimbang bahannya 1 kapsul ditimbang, berarti 10, berarti berapa kali waktu menit yang kita butuhkan. Kita kalikan dulu. Setelah kita kalikan jumlah bobot yang diminta oleh resep untuk 10 kapsul, baru kita timbang. Oh ternyata penimbangannya di bawah tadi 50 mg, nanti kita lakukan pengenceran. Tapi kalau di atas 50 mg, kita tinggal ada 2 timbangan, timbangan gram dan timbangan miligram. Berarti untuk zat di atas atau kurang atau lebih nih kalau begini, kurang dari 1 gram ditimbang menggunakan timbangan miligram. Sudah disiapkan timbangannya. Kemudian sobat yang berusia keras nih, timbangannya walaupun itu banyak lebih dari 1 gram, tetap harus dilakukan penimbangan secara di timbangannya miligram. Betul. Kenapa? Biar akurasinya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Karena kalau di gram itu kan ada tadi itu masa atau batasan menimbangnya, keakuratannya itu, keakurasiannya. Kalau di miligram, timbang gram khusus untuk antibiotik boleh. Kemudian kalau kurang yang tadi itu 30 mg atau 50 mg itu tidak boleh ditimbang, harus dilakukan pengenceran. Oke, apa sih penambahnya? Kalau tadi dengan sebut kita tambahkan yang apa untuk kita konsumsi, yang kita minum, tinggal tambahkan sakarum laktis atau yang kita kenal dengan serbuk gula. Wow. Sakarum laktis. Selanjutnya, nah setelah kita kenali, oh ini nanti obatnya nggak boleh dicampur dengan A dengan B. Teknik seninya bagaimana kita campurkan obat itu sendiri. Jadi nanti di sini SOP-nya yaitu menimbang atropin sulfas sebanyak 50 mg. Kenapa di sini nanti ditambahkan zat warna atau karmin? Kemudian ditambahkan juga sakarum laktisnya. Kemudian setelah kita tambahkan beberapa penimbangan, baru kita lakukan penggerusan. Setelah gerus halus, homogen itu artinya secara merata, terdistribusi secara merata. Jadi nggak ada tuh yang setelah ada obat zat aktifnya tambahkan zat tambahan atau zat pembawa sakarum laktisnya atau zat warna, tiba-tiba warna merahnya di sini lebih banyak atau yang sini putihnya masih lebih banyak. Nah berarti kan belum homogen. Artinya zat aktif yang kita butuhkan tadi itu belum tersebar secara merata, sehingga pada saat nanti kita pembagian dosisnya akan tidak rata juga. Jadi pas ada rata ya udah, yang bungkus pertama, oh dosisnya harusnya cuma 50 mg, tiba-tiba jadi 60 mg. Oh yang ini warnanya pucat gitu kan, oh berarti dosisnya kurang dari 50 mg. Seperti itu ya, makanya kenapa ada penambahan warna, ada penambahan zat tambahan, zat pembawa, istilahnya sakarum laktis, terus aduk homogen, tambahkan sisa sakarum laktisnya lagi, baru kita timbang sejumlah 500 mg. Karena kan tadi harus di atas 50 mg maksimalkan. Berarti secara totalitas kita udah bisa tuh nimbang di atas 50 mg, timbang 500 mg, didapat serbuk yang mengandung 5 mg atropin sulfat. Nah itu nanti perhitungannya yang sudah dikerjakan di laporan praktikum sebelumnya. Ya, oke, laksanakan praktikumnya sesuai dengan SOP. Yang pertama di kelompok pertama ini adalah penimbangan. Sesuai dengan SOP, gunakan alat timbangan 5 gram untuk pembuatan 10 bungkus. Oke, sudah. Selanjutnya setelah ditimbang sesuai dan tepat, itu lakukan penggerusan. Secara homogen, searah jarum jam. Tambahkan penambah sakarum laktis dan hal yang lainnya ya, penambahannya pewarna juga. Setelah dilakukan penggerusan, itu akan dilakukan pembagian sesuai dengan jumlah yang akan diberikan kepada pasien, 10 bungkus. Hasil penggerusan setelah homogen dibagi sama rata secara fisik, dilihat oleh mata. Bila ada yang untuk antibiotik ini obat keras, nanti kita timbang satu persatu lagi. Nah nanti bagaimana rata-ratanya, apakah sudah mendekati atau ada yang lebih dari rata-rata. Obat yang sudah kita lakukan pengolahan ataupun dilakukan peracikan, sini ada pasiennya, sudah menunggu mana pasiennya. Silakan, nanti bagian petugas akan memanggil nama pasien. Pastikan dengan prinsip benar obat, benar pasien, benar obat. Selanjutnya nomor pasien.
dengan sakitnya, diagnosanya, rutinnya, dan yang lainnya. Oke, silakan disampaikan dulu. Pasien nomor urut 3 Ya, saya. dengan pasien siapa? Saya. Ya, baik. Dengan siapanya pasien? Saya Orang tuanya, baik. Ibu, ini obat anaknya, dipakainya 3 kali sehari sesudah makan ya Ibu, diminum sesudah makan. Apa ada pertanyaan lagi Bu? ada. Ini obat ini efek sampingnya apa? Untuk efek sampingnya, kalau nanti ada gatal-gatal atau apa, bisa balik lagi konsultasi ke dokter, bisa diganti obatnya. Ya Bu? Untuk jeda pemakaian obatnya itu setiap berapa jam? Berarti 8 jam sekali ya Ibu, 3 kali sehari. Baik, itu saja. Oke Ibu, ini obatnya, terima kasih, semoga lekas sembuh. Setelah proses pemberian obat dari tujuh pasien, siapkan laporannya, kumpulkan. Jangan lupa nanti ada post testnya. Ya, oke. Ibu Baik, Bu. cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.